Engkau Allah yang berkuasa selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun pergumulan yang hari-hari ini harus kami lewati, kami tahu kami masih punya Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami, sebab Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus ada dalam hidup kami. Ini yang menjadi jaminan bagi kami bahwa Tuhan beserta dengan kami, sehingga apapun yang kami hadapi kami bisa melewatinya karena kami tidak pernah berjalan sendiri. Bapa, terima kasih buat fellowship. Sekalipun kami tidak ada dalam satu waktu, satu ruang yang sama, tapi kami menyembah Allah yang maha hadir. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan setiap kami. Bahkan yang sakit malam hari ini kami mengalami lawatan Tuhan dan mengalami kesembuhan dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima. Kami terima, sebab Roh Allah hadir. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada kesembuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada damai sejahtera. Di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada kekuatan. Dan di mana hadirat Tuhan ada, di sana terjadi kelepasan. Malam hari ini kami kembali rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus jamah masing-masing kami. Hamba mengerti setiap umat-Mu punya pergumulan mereka masing-masing. Tapi ketika firman kami renungkan, maka kami dapatkan kekuatan. Ketika firman kami renungkan, kami mendapatkan pengharapan. Karena kami tahu Injil adalah kekuatan Allah. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, Roh Kudus. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapan-Mu mengalir atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, hai masalah, aku masih punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Biar aja masalah merongrong kita, pergumulan mengganggu pikiran kita, tapi kita percaya Yesusku lebih besar dari setiap masalah dan pergumulanku. Katakan amin. Amin, saudara. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Hari ini ada satu hal yang kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Pastikan setiap kita mengambil Alkitab, karena ada satu hal penting yang saya mau bagikan malam hari ini buat setiap umat Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa buat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kita. Karena itu pastikan setiap formulir doa sudah ada di depan Bapak Ibu. Di dalam Roma pasalnya yang pertama, Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Roma pasalnya yang pertama ayat 16 dan ayat 17. Yes, masalah aku masih punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Ayat 16 dari ayat 17 dari Roma pasal yang pertama. Sebab Rasul Paulus bilang apa? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya punya keyakinan kokoh dalam Injil. Amin. Ini mesti kita mengerti betul bahwa keyakinan kita gak gampang digoncangkan. Kenapa? Karena iblis akan tetap terus ada menawarkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Sehingga akhirnya kita gampang goncang, gampang ninggalin Tuhan lah, karena kekayaan, karena harta, karena pasangan hidup, karena kedudukan. Karena apa? Karena kita tidak punya keyakinan yang kokoh. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Ini dulu mesti kita garis bawahi. Sebagai orang percaya, dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Sebagai orang percaya, peperangan akan terus ada dalam hidup kita. Dan Injil adalah senjata. Firman Tuhan adalah pedang. Sehingga tatkala ada pertempuran, tatkala ada peperangan roh, kita harus gunakan firman. Karena itu adalah senjata kita. Bagaimana kita bisa menggunakan senjata kita kalau kita tidak pernah baca firman? Kita tidak punya keyakinan yang kokoh. Bicara tentang kuat, nggak gampang digoncang, iya kan? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Catat baik-baik, kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Berarti engkau jauh dari Injil, engkau jauh dari firman, engkau jauh dari kebenaran, engkau lemah, engkau tidak punya kekuatan. Pegang ini baik-baik, saudara. Ini yang mau saya sampaikan buat setiap umat Tuhan, bahwa kita orang percaya gak boleh jauh-jauh dari firman Tuhan. Orang yang tidak pernah merenungkan firman Tuhan adalah orang yang merasa jago. Orang yang tidak pernah merenungkan firman Tuhan adalah orang yang merasa diri hebat. Aku bisa tanpa merenungkan firman Tuhan, aku sanggup tanpa merenungkan firman Tuhan. Hei, Alkitab jelas katakan pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Engkau bergaul dengan firman, engkau sedang bergaul dengan pribadi Allah. Engkau jauh dari firman, engkau sedang jauh dari Allah. Karena itulah kekuatannya. Orang yang berpegang pada firman aja hampir-hampir goncang kok, apalagi yang tidak pernah merenungkan firman, apalagi tidak punya keyakinan yang kokoh dalam firman. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, kita dapatkan kekuatan. Karena timbulnya iman ketika kita merenungkan, mendengarkan firman Allah. Timbul iman ketika kita mendengarkan firman. Jadi ini dulu yang mesti kita sadari. Saya punya nggak keyakinan yang kokoh dalam Injil? Keyakinan saya nggak gampang digoncang nggak, ya kan? Keyakinan saya gampang digoyang nggak? Keyakinan saya dalam Injil ini kokoh nggak? Kuat nggak? Atau gara-gara ada masalah sedikit lari dari Tuhan? Ada pergumulan sedikit, nggak datang ke gereja. Ada masalah sedikit, doa nggak dijawab-jawab, nggak lagi berdoa. Atau seperti itu. Itu bukan kokoh dalam Injil. Engkau mudah digoncang, engkau mudah digoyah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya harus mempunyai keyakinan yang kokoh. Sama-sama bilang sama saya harus punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Amin. Yohanes pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi orang yang bergaul dengan firman adalah orang yang bergaul dengan pribadi Allah. Di luar firman Tuhan kita nggak dapatkan kekuatan. Tapi ketika ada orang bergaul dengan firman, orang bergaul dengan pribadi Allah, maka ikan kuat. Dia akan kuat menghadapi setiap badai. Dia akan kuat menghadapi setiap masalah. Nggak gampang digoncang. Iya kan? Nggak gampang digoyang. Karena dia tahu imannya berdasarkan Injil, imannya berdasarkan kebenaran. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman
kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh apa? Firman. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat sekarang ini telah terjadi dari apa yang tidak dapat dari kita lihat. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan firman. Berarti firman sangat berkuasa. Engkau mau melihat keadaanmu berubah, engkau mau melihat ada terobosan-terobosan dalam hidupmu, renungkan firman, perkatakan firman. Kenapa? Karena itu adalah kekuatan kita, saudara. Jadi hari ini yang saya mau tekankan adalah setiap kita tidak boleh jauh dari firman Tuhan. Jangan cuma baca Alkitab cuma di hari Minggu aja di gereja doang kita baca Alkitab. Pastikan setiap kita merenungkan firman Tuhan. Pastikan setiap kita dapatkan rema setiap kali kita merenungkan firman Tuhan. Oh iya, saya buat ini, saya bisa lakukan ini, saya mendapatkan sesuatu ketika saya merenungkan firman Tuhan. Pastikan setiap kita merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin kita bisa hidup di luar firman, tapi kita nggak bisa kuat ketika kita tidak punya firman. Kita bisa hidup tapi kita nggak bisa kuat menghadapi apapun kalau bukan karena firman Tuhan yang memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan. Itu sebabnya setiap platform yang saya punya saya bagikan firman. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, baru-baru ini saya buat ada TikTok. Semua saya pakai, sehingga setiap media sosial kita dipenuhi dengan firman. Orang mau bilang so rohani, it's okay. Kenapa? Saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu ada firmannya. Setiap kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan kok, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Mungkin kita gak kemana-mana, tapi seluruh platform sosial media kita dipenuhi firman Tuhan. Karena kita gak pernah tahu ada orang-orang yang perlu dikuatkan, ada orang-orang yang perlu menerima firman Tuhan. Pastikan setiap kita menyadari hal ini, ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bahwa Rasul Paulus bilang kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Saya mau kita mengerti dulu. Ada banyak firman Tuhan, ada banyak ayat yang akan saya bagikan buat setiap kita malam hari ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dampak dari semuanya itu apa? Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, saudara dan saya diperlengkapi. Sama-sama bilang sama saya diperlengkapi. Amin. Kapan kita diperlengkapi? Ketika kita merenungkan firman. Kita diperlengkapi dengan untuk mengajar, kita diperlengkapi untuk menyatakan kesalahan, kita diperlengkapi untuk memperbaiki kelakuan kita diperlengkapi untuk mendidik orang dalam kebenaran, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman. Jadi dia memperbaiki, ya kan, kelakuan kita yang jahat diperbaiki, dibuatnya sadar kita. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang membersihkan hidup kita adalah firman. Terus dibersihkan. Orang yang gak pernah merenungkan firman akan merasa jadi paling benar. Sehingga apa? Sehingga gak gampang sekali menghakimi orang. Kenapa? Karena gak membersihkan gitu loh saudara.
Karena firman membersihkan kita. Firman itu bukan untuk orang lain. Kita terlebih dulu dibersihkan, kita terlebih dulu diperbaiki, kita terlebih dulu dibenarkan, kita terlebih dulu diperbaiki, kita terlebih dulu dimurnikan hati kita. Baru dari hidup kita ini memancar gitu. Dampaknya akan ada di orang lain. Orang lain bisa menikmati buahnya. Tapi kita dulu dipenuhi, kita dulu diperlengkapi, kita dulu dipersiapkan, terus dibersihkan. Ingat, firman Tuhan membersihkan hidup kita. Firman Tuhan membersihkan apa yang ada dalam hati kita, terus dikeluarkan yang kotor. Ketika kita merenungkan, kita jadi sadar, oh iya ya, ini nggak boleh saya lakukan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, oh iya ya, saya nggak boleh bertindak kasar, saya nggak boleh bertindak curang, saya harus adil. Karena firman Tuhan mengupas segala sesuatu sehingga akhirnya kita sadar. Jadi lihat ya, dari ayat-ayat yang saya bagikan ini sudah dikasih dalam Tuhan bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan menciptakan, firman Tuhan menguatkan, firman Tuhan membersihkan kehidupan kita, firman Tuhan mengajarkan kehidupan kita, sehingga terus kita diperlengkapi. Ya, itu sebabnya saya pelajari orang-orang yang menolak firman Tuhan. Ada satu contoh. Lihat dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 26. 1 Samuel pasal 15 ayat 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan kau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Jadi Saul udah diingatkan oleh firman Tuhan melalui Samuel, ikutilah perintahnya. Tapi Saul menolak firman Tuhan, dan apa yang terjadi? Maka Tuhan pun telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Jadi orang yang menolak firman, dia akan ditolak Tuhan. Karena merasa diri paling hebat, merasa diri bisa. Padahal firman Tuhan menegur, firman Tuhan mengajar, firman Tuhan memurnikan kita, firman Tuhan mendewasakan kita. Saul menolak untuk tidak melakukan apa yang harusnya Saul lakukan. Tunggu Samuel. Tunggu Samuel mempersembahkan korban dulu, baru Saul berperang. Itu perintah. Apa perintah yang kita tahu tentang firman Tuhan? Ampunilah orang yang menyakitimu, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Itu firman Tuhan. Lakukan. Jangan sama kayak Saul, alasannya karena saya lihat keadaan sudah semakin mencekam, orang-orang Israel sudah pergi meninggalkan saya. Alasan itu, saudara. Kan kita sering buat alasan untuk membenarkan diri kita, bukan? Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita membenarkan perbuatan kita. Tapi kalau firman Tuhan sudah bilang enggak, ya enggak. Itu yang Samuel bilang ke Saul, karena engkau telah menolak firman, maka Tuhan menolak engkau untuk menjadi raja. Bahkan Amsal 13 ayat 13, apa dikatakan di sana? Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, siapa tidak memperdulikan firman, siapa yang tidak menganggap firman, akan menanggung akibatnya. Hati-hati, firman Tuhan berkuasa, saudaraku. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima apa? Balasan. Karena ketaatan selalu ada upah, tapi di balik ketidaktaatan selalu ada hukuman. Firman Tuhan sudah mengajarkan, lakukan. Firman Tuhan sudah mengingatkan, buat. Jadi hati-hati ketika kita mulai meremehkan firman. Kita tidak menghargai firman. Gampang lah, nanti dulu lah, kerja dulu lah, usaha dulu, firman mah ke belakang lah, baca Alkitab mah nantilah, besok juga bisa. Ya kalau besok masih hidup. Ya, saya pelajari begini, karena firman Tuhan berkuasa, ya pastikan kita menyadari bahwa firman Tuhan berkuasa. Yang pertama, karena firman Tuhan berkuasa, maka penuhi pikiran kita,
penuhi hati kita dengan firman Tuhan ketimbang omongan-omongan orang. Catat ini baik-baik. Karena firman Tuhan berkuasa, maka penuhi pikiran kita, penuhi hati kita dengan firman Tuhan, bukan dengan omongan-omongan orang. Masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan lebih simpan omongan orang daripada omongan Tuhan. Lo pendeta tahu dari mana? Karena banyak orang kepahitan. Karena banyak orang sakit hati. Saya simpulkan orang yang sakit hati, orang yang kecewa lebih banyak menyimpan perkataan orang daripada perkataan firman. Betul apa betul? Karena nyimpan omongan orang. Omongan suami saya sakit saya pendeta. Sakit hati saya ngedengar omongan suami saya. Kecewa saya pendeta ngedengar omongan istri saya, nggak menghargai saya sebagai suami. Sakit hati saya ngedengar omongan mertua saya pendeta. Sakit hati saya, kecewa saya dengan menantu saya. Ada banyak orang kecewa, ada banyak orang sakit hati, ada banyak orang luka hatinya karena terlalu banyak mendengarkan omongan manusia. Dia tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Makanya Petrus bilang begini, coba lihat 1 Petrus 4 ayat 11 bagian A saja. 1 Petrus 4 ayat 11. Apa dikatakan Petrus? Bagian A. Jika ada orang yang berbicara, lihat. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi kalau ada orang yang ngomong, yang mau, yang mesti kita dengarkan, yang mesti kita simpan adalah orang yang pada saat itu mendengarkan, membicarakan firman Tuhan. Makanya itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan punya komunitas gitu loh. Komunitas yang sehat, komunitas yang menguatkan, komunitas yang sering membagikan firman. Punya. Karena kalau kita hanya ngedengerin berita, ngedengerin gosip, ngedengerin omongan orang, nyakitin hati kita ya. Udah terlalu banyak memori yang kepake buat hal-hal negatif, sehingga ketika firman masuk udah gak muat storage-nya. Storage-nya udah gak muat. Karena udah terlalu sering dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang membuat hidup kita pahit. Ketika firman masuk udah gak muat. Berarti mesti di-reset lagi. Ya, jadi yang pertama saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena firman Tuhan berkuasa, mari penuhi pikiran kita, penuhi hati kita dengan firman, dengan perkataan firman Tuhan, ketimbang kita menyimpan di hati dan pikiran kita ini omongan-omongan orang yang melemahkan, yang menakutkan, yang mengecewakan, yang membuat hati kita luka. Selalu saya bilang begini, buat apa kita simpan hal-hal yang negatif kalau engkau bisa menyimpan hal-hal yang positif? Buat apa engkau menyerap banyak energi untuk memikirkan hal-hal yang membuat engkau khawatir, takut, bimbang, kalau engkau bisa melakukan menyerap hal-hal yang positif untuk engkau simpan dalam hidupmu, untuk membuat engkau bertumbuh dalam imanmu. Kan yang memutuskan kita mau taruh apa di storage hati kita, di tempat hati kita atau di pikiran kita, kan kita yang memutuskan. Orang lain gak bisa taruh apa-apa. Kita yang memutuskan. Mulai malam hari ini, putuskan apa yang kau taruh dalam hatimu, apa yang kau taruh dalam pikiranmu, semua adalah perkataan firman. Kenapa? Karena dunia jahat, Pak, Bu, dunia jahat. Dunia penuh dengan kegoncangan. Kalau engkau hanya taruh perkataan-perkataan manusia, engkau hanya taruh perkataan-perkataan yang menghakimi, engkau hanya taruh perkataan-perkataan orang yang mengecewakan, engkau akan gampang hancur. Engkau akan gampang hancur. Firman Tuhan kita perlukan untuk tertanam. Makanya Tuhan ingatkan selalu kepada Yosua. Yosua pasal yang pertama ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa siang dan malam? Agar tidak memenuhi pikiran kita hal-hal yang negatif. Agar memenuhi pikiran kita itu firman, 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 dan firman. Kan setiap saat juga kita diperhadapkan dengan keadaan yang bisa saja membuat kita kecewa, bisa saja membuat kita takut, bisa saja membuat kita khawatir. Kita diperhadapkan. Nah, kita yang memutuskan apa yang mau saya taruh dalam pikiran saya, apa yang saya mau taruh dalam hati saya.
Kalau saya menaruh ketakutan, maka saya akan jadi orang-orang yang takut dan gak akan bisa move on. Kalau saya menaruh kekhawatiran dalam pikiran dan hati saya, maka saya akan orang-orang yang gak bisa melangkah menghadapi setiap masa. Tapi kalau firman yang saya taruh di hati dan pikiran saya, maka saya hidup karena iman, bukan karena melihat. Yang kedua, karena firman Tuhan berkuasa, pastikan kita banyak mengkonsumsi firman. Kenapa saya bilang kita banyak mengkonsumsi firman? Karena dunia tadi saya bilang menawarkan juga berita-berita yang mencemaskan, berita-berita yang menakutkan. Ingat, Rasul Paulus katakan apa? Kita orang percaya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan berarti kita nggak boleh lihat berita, no. Kita perlu melihat perkembangan hari-hari ini. Tapi kalau kita terus mendengarkan berita yang menakutkan, berita yang mengkhawatirkan, berita yang mencemaskan, dan tidak dibalance dengan firman yang menguatkan, yang meneguhkan, yang memberikan pengharapan, maka kita akan down. Kita akan hancur. Kenapa? Karena negatif terus yang kita terima. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, stres, tekanan darah tinggi naik, apalagi naik semua, ya kacau udahlah. Karena apa? Karena yang masuk dalam pikiran kita itu yang menghancurkan. Tapi kalau kita bisa membalance dengan firman Tuhan, maka setiap kali ada kekhawatiran dibalance dengan firman Tuhan. Aku menyertai kamu, jangan khawatir. Nah, ketika kita melihat keadaan di toko sepi, dibalance dengan firman Tuhan. Akulah Allah yang memberkati engkau. Kita kuat, kita memiliki pengharapan. Jadi setiap keadaan yang menakutkan langsung ada balance firman Tuhan. Ada keadaan yang khawatirkan langsung diajar dengan firman Tuhan. Itu mantap. Jadi banyak konsumsi firman Tuhan. Itu sebabnya setiap hari kalau orang-orang yang berteman dengan saya di WhatsApp saya, itu setiap hari saya bagikan 4 kali, saudara. Doa pagi, terus Bible and Coffee di YouTube channel saya bagikan lagi di TikTok, saya bagikannya lagi di renungan siang, saya bagikannya lagi di TikTok malam. Wah, saya sikat, bosan-bosan dan tuh. Kenapa? Supaya kita nggak buka celah. Kita diingatkan terus, oh iya saya masih punya Tuhan. Kita diingatkan Tuhan terus, oh iya Tuhan menyembuhkan saya. Kita diingatkan Tuhan terus, saya harus punya pengharapan. Kita harus diingatkan Tuhan terus, apapun yang terjadi, saya nggak boleh khawatir, saya nggak boleh maju, saya mesti bertindak. Terus firman Tuhan. Ya kita kerja, usaha, bisnis, tapi balance dengan firman. Sehingga ketika keadaan realita yang terjadi menggoncang, firman Tuhan backup, bos. Ada backup. Karena firman itu berkuasa. Banyak konsumsi firman. Makan terus, sehingga rohmu semakin besar. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Coba lihat. Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan ayat 100. Pemazmur bilang begini, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Tidak selesai sampai di situ. Kenapa pemazmur merenungkan firman Tuhan sepanjang hari? Lihat di ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi yang pertama, firman Tuhan membuat saudara dan saya jadi lebih bijaksana. Yang kedua di ayat selanjutnya, ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Yang kedua, firman Tuhan membuat seseorang lebih memiliki akal budi. Lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ayat yang ke-100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan itu banyak lebihnya, saudara. Dia lebih bijaksana, dia lebih mengerti, dia lebih wise, dia lebih berakal budi daripada setiap orang yang tidak merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus
mengingatkan kita karena Allah sendiri yang bergaul dengan kita melalui firman, menyingkapkan hal-hal yang tidak diketahui orang yang tidak merenungkan firman. Banyak dahsyatnya kalau kita merenungkan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo konsumsi banyak firman Tuhan. Renungkan, renungkan, renungkan. Sehingga engkau dapatkan sesuatu. Oh ya, saya mesti buat begini. Oh, saya nggak boleh buat itu. Saya harus kerjakan ini. Oh, saya nggak boleh kerjakan itu. Jadi lebih bijaksana, jadi lebih mengerti, jadi lebih berakal budi karena firman. Yang ketiga, yang terakhir, karena firman Tuhan berkuasa, maka yang pertama, penuhi pikiran kita, penuhi hati kita dengan firman Tuhan, ketimbang dengerin omongan orang. Kalaupun engkau mau ngedengarkan omongan orang, dengerin omongan orang yang membawakan firman. Petrus bilang, kalau ada seorang yang mau berbicara, hendaklah ia berbicara dalam menyampaikan firman. Dengerin, kenapa? Karena dia nguatin. Karena firman yang disampaikan, bukan gosip, bukan omongan murahan, bukan intimidasi yang menakutkan. Yang kedua, karena firman Tuhan berkuasa, maka pastikan kau banyak konsumsi firman. Kenapa? Karena firman Tuhan membuat engkau lebih bijaksana. Firman Tuhan membuat engkau lebih berakal budi, dan firman Tuhan membuat engkau lebih mengerti daripada orang-orang tua. Itu konsumsi firman. Dampaknya seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, karena firman Tuhan berkuasa, maka pastikan kita hidup dalam arahan dan tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengarahkan kita. Kenapa? Karena Alkitab katakan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya membawa maut. Disangka lurus, kirain asli, nggak taunya KW. Kirain sebenarnya, nggak taunya palsu. Kita bisa membedakan ketika firman menerangi. Karena Alkitab jelas katakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jadi kaki kita nih kalau jalan ini ada pelitanya tuh kelihatan. Oh iya ya, awas ada lubang di sana. Oh iya, awas di situ ada kotoran. Awas di situ ada jebakan. Kelihatan setiap langkah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan cuma kaki, tapi jalanmu terang. Engkau tidak tinggal dalam kegelapan. Engkau tahu engkau harus buat apa. Engkau tahu engkau harus melangkah kemana. Kenapa? Karena firman menerangi. Tapi kalau orang yang tidak tinggal dalam firman, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya membawa maut. Mengerikan, saudara. Sehingga akhirnya dia salah jalan. Kirain bener, wah ternyata salah jalan saya. Kalau engkau bisa mempercayakan Google Maps, masa engkau tidak bisa mempercayakan kebenaran firman Tuhan dalam engkau mengambil sebuah keputusan, dalam engkau bisa mengambil sebuah langkah? Iya kan? Kalau kita takut tersesat, apa yang kita buat? Kita buka Google Maps. Tapi ketika engkau takut tersesat dalam menghadapi pergumulan, masa engkau takut membuka Alkitab? Kau tidak mau tanya perintah Tuhan? Kau tidak mau tanya arahan Roh Kudus? Minta tuntunan dong, berdoa. Oh, saya udah berdoa pendeta tapi belum dijawab-jawab juga. Terus berdoa. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab? Sampai Tuhan jawab. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Itu sebabnya setiap hari Jumat saya berdoa khusus buat setiap pokok doa umat Tuhan. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Engkau punya pedang. Pedang roh itu adalah firman Allah. Engkau punya kuasa. Dan kuasa itu ada dalam hidupmu, yaitu firman Allah. Tapi ada banyak orang tidak mau menggunakan pedang rohnya, tidak mau menggunakan kuasa itu dalam menghadapi kesulitan di dunia ini. Dia memakai hal-hal yang bukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Pastikan banyak baca Alkitab, banyak baca firman Tuhan, karena itu adalah kekuatan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan.